Bribka Arfan Saragih diduga dijadikan tumbal, sempat curhat akan bongkar yang terlibat dalam penggelapan pajak 2,5 miliar rupiah di UPT Samsat Pangururan. Keluarga almarhum Bribka Arfan Saragih merasa curiga tewasnya anggota Satlantas Polres Samosir itu bukan karena bunuh diri, melainkan diduga dibunuh. Mereka menduga Bribka Arfan Saragih sengaja dibunuh atau dikorbankan supaya kasus penggelapan pajak sebesar 2,5 miliar di UPT Samsat Pangururan tak merembet kemana-mana. Melalui kuasa hukum keluarga istrinya, Jenny Simorangkir, Dolin Siahaan menduga atas tewasnya Arfan maka pengusutan dugaan mega korupsi ini terputus. Almarhum ini dikorbankan untuk menjadi tumbal dalam kasus penggelapan pajak di Samsat Pangururan khususnya. Artinya supaya rantai ini terputus, kata Dolin. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan tim kuasa hukum keluarga istri almarhum, ada banyak yang terlibat dalam kasus ini. Sehingga Bribka Arfan Saragih yang diduga menjadi saksi mahkota tak bisa lagi dimintai keterangan karena sudah meninggal dunia. Jadi beliau sudah meninggal dan tak bisa diambil keterangannya lebih lanjut. Siapa saja yang terlibat dalam kasus penggelapan tersebut bukan bunuh diri, ucapnya. Diungkap Dolin, sebelum ditemukan tewas, Bribka Arfan sempat mengatakan ke istrinya akan membongkar siapa saja yang terlibat penggelapan pajak kendaraan ini. Kemudian, ia juga akan membongkar mekanisme ataupun cara orang-orang yang ada di dalam UPT Samsat Pangururan menggelapkan pajak yang dibayar masyarakat. Kami menduga Bribka AS tidak bunuh diri, itu dugaan kami. Almarhum bercerita kepada istrinya ingin membongkar sistem atau mekanisme penggelapan pajak di Samsat Pangururan. Kecurigaan lain ialah soal pemesanan racun sianida melalui handphone almarhum yang disebut terjadi pada tanggal 23 Januari 2023. Sedangkan di saat yang sama, handphone almarhum diduga disita Kapolres Samosir AKBP Yogi Suhardiman. Atas dasar kecurigaan ini, mereka meminta Polda Sumut yang telah menerima laporan mereka membuka kasus ini secara transparan. Jadi kami di sini juga minta pendalaman siapa yang memesan itu karena handphone tersebut telah disita oleh Kapolres tanpa sebab dan tanpa alasan, tanpa ada surat penyitaan dan lainnya, kata kuasa hukum istri almarhum Bribka Arfan, Fridolin Siahaan. Berdasarkan keterangan yang diterima mereka dalam konferensi pers pekan lalu di Polres Samosir, sianida itu dipesan secara online dari Bogor, Jawa Barat. Kemudian racun itu tiba pada tanggal 30 Januari atau 7 hari setelah pemesanan. Bahkan racun itu sampai ke UPT Samsat Pangururan sekitar pukul 21:49. Hasil tracking kami berdasarkan nomor resi barang itu diterima di kantor Samsat Pangururan. Itu juga kami pertanyakan apakah kantor tersebut buka sampai malam, kan begitu, tanyanya. Kejanggalan lainnya ketika Kapolres Samosir AKBP Yogi menyampaikan di dalam keterangan pers 14 Maret lalu kalau racun tidak diketahui dari mana. Sedangkan tim digital forensik menemukan riwayat pencarian Google pencarian racun. Kemudian karena merasa janggal, keluarga mendesak agar polisi membuktikan kalau racun sianida merupakan milik Bribka Arfan dengan mengirim bukti pemesanan online. Sampai akhirnya pada 20 Maret muncullah pernyataan kalau racun dibeli dari Bogor melalui handphone almarhum. Selanjutnya kecurigaan bekas luka memar yang dialami. Keluarga sempat melihat sejumlah luka tak wajar. Ketika kami desak akhirnya pertanggal 20 Maret hari Senin, mereka membuat keterangan bahwasannya sianida berasal dari toko online yang dipesan almarhum. Sebelumnya Bribka Arfan, anggota Satlantas Polres Samosir, ditemukan tewas di tebing curam Dusun Simulop, Desa Siogung Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir oleh sesama rekan polisinya pada 6 Februari lalu. Dia tewas setelah 3 hari pergi dari rumah pamit untuk bekerja. Menurut polisi, Arfan meninggal karena bunuh diri karena menggelapkan uang pajak kendaraan warga sebesar 2,5 miliar rupiah. Namun belakangan tewasnya Bribka Arfan dinilai janggal oleh keluarganya. Mereka menduga Arfan bukan bunuh diri, melainkan ada dugaan dibunuh.